Haleluya, haleluya, haleluya. Mari umat Tuhan berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Yesus yang besar, Yesus yang mulia, Yesus yang ajaib, Yesus yang besar. Tidak ada yang seperti Engkau Tuhan. Tidak ada yang menyamai Engkau ya Tuhan. Engkau begitu dahsyat, Engkau begitu ajaib, Engkau begitu mulia. Engkau jadikan kami biji mata-Mu sehingga kami menjadi orang-orang yang istimewa Tuhan. Terima kasih Tuhan buat penghargaan yang begitu besar bagi kami. Satu penghargaan yang tidak bisa diberikan oleh siapapun selain daripada Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Pagi hari yang cerah, saya lihat wajah-wajah yang penuh kemuliaan Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu, renungan kepada kita pada hari ini, jadi orang yang istimewa di mata Tuhan. Saudaraku yang kasih, kadang-kadang kita nggak sadar bahwasanya kita adalah orang yang istimewa bagi Tuhan. Hal ini saudaraku dibuktikannya melalui pengorbanannya di kayu salib, bukan untuk menebus malaikat, melainkan untuk menebus kita, manusia yang berdosa ini. Kita sangat istimewa. Kita dipilih Tuhan. Saudaraku yang kasih, coba katakan, saya orang pilihan Tuhan. Diselamatkan Tuhan. Saudaraku yang kasih, sebelum kita selamat, hidup kita tanpa tujuan. Tujuan yang pasti sebelum kita selamat adalah neraka. Tetapi setelah kita selamat, setelah kita lahir baru, ada tujuan kita. Selain daripada surga, sebelumnya kita harus bekerja di bumi ini. Amin. Bekerja buat Tuhan. Amin saudaraku. Mari kita baca dulu 1 Petrus 2 ayat 9 sampai dengan 10. 1 Petrus 2 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-10. 2, 3, ya. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Amin. Dikatakan bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Begitu luar biasanya, begitu istimewanya kita. Betul saudaraku? Sedangkan menjadi bangsa yang terpilih aja sudah luar biasa. Ditambah lagi saudaraku, imamat yang rajani. Sudah imamat dan menjadi orang yang berkerajaan. Berarti kita semuanya, saudaraku, orang-orang yang luar biasa. Bangsa yang kudus. Wah, dahsyat itu. Haleluya. Saudaraku yang kasih, dari firman Tuhan ini, marilah kita benar-benar menyadari identitas kita sebagai anak Tuhan yang istimewa di mata Tuhan. Bilang sama temannya, begini-begini, saya istimewa di hadapan Tuhan. Haleluya. Mau hidungnya pesek, mau hidungnya mancung, mau hidungnya besar, mau hidungnya kecil, mau matanya cipit, mau matanya bolang, kayak orang Batak, istimewa kita di hadapan Tuhan. Mau pendek, mau tinggi, mau gemuk, mau kurus, istimewa kita di hadapan Tuhan.
rambut lurus, mau rambut keriting, brekele, rambut apa lagi? Rebonding. Ya, nanti Ibu Majunta, oh lah dulu Pak Ibu itu rebonding. Istimewa kita di hadapan Tuhan. Luar biasa Tuhan itu. Tapi kalau dunia ini gak ada yang memandang kita. Tapi Tuhan Yesus sangat menghargai kita, sangat mengistimewakan kita. Dunia mungkin memandang kita gak ada apa-apanya, gak berguna, dipandang sebelah mata, bahkan menjadi bahan ejekan, bahan omongan. Tapi di hadapan Tuhan, saudara-saudara istimewa. Bilang dulu sekali lagi sama temannya, engkau dan aku istimewa di hadapan Tuhan. Haleluya. Saudaraku yang kasih, bangsa yang terpilih, secara hurufiahnya sebutan ini berarti umat pilihan. Berarti kalau umat pilihan, cobalah kita kalau memilih, tentu kita memilih yang terbaik. Betul saudaraku? Kalaulah ditanya yang muda-mudi ini, yang belum menikah ini, ya, atau Bang Radu lah kita tanya, orang yang seperti apa calon istrimu Bang Radu? Pastilah dia pilih yang dia pilih yang langsing, dia pilih yang putih, dia pilih yang kaya, apalagi? Iya, mana mau dia yang koreng-korengan? Ade, Bang Rado, iya kan? Makanya sampai sekarang belum datang. Masih di perjalanan. Lagi dipesan, sudah didoakan. Sabar Bang Radu, pasti datang. Pasti jumpa. Haleluya. Saudaraku, ya, bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Ya, kita dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Jadi saudaraku, kita dipilih, dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana lagi, tapi dari benih yang tidak fana, yaitu surga, yaitu Tuhan Yesus. Dia memberikan benih kelahiran baru kepada kita, kehidupan baru. Haleluya. 1 Petrus 1 ayat 23 ini mengatakannya, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Ulangan 7 ayat 6. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangan. Kesayangannya. Amin. Saudaraku yang kasih, luar biasa. Bilang lagi sama temannya, ternyata kau kesayangan Tuhan. Haleluya. Saudaraku yang kasih, menjadi umat kesayangannya. Sadarlah, sadar. Kok selama ini nggak sadar umat kesayangan? Ya kan? Siapa yang nggak sadar selama ini? Kita adalah umat kesayangannya. Alasan dibalik pemilihan ini adalah anugerah Tuhan, anugerah Allah, bukan karena kelebihan manusia, sebagaimana yang dijelaskan dalam Ulangan 7 ayat 7 sampai 8.
bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun. Maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Dia berkata kepada bangsa Israel, tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpahnya yang telah diikrarkannya kepada nenek moyangmu, maka Tuhan telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat dan menebus engkau dari rumah perbudakan, dari tangan Firaun raja Mesir. Haleluya. Bukan karena hebatnya kita, bukan karena begitu bertalentanya kita, bukan karena begitu kayanya kita, tapi karena anugerah Tuhan. Amin. Kita dibawa keluar dari perbudakan Mesir, dari perbudakan dosa. Mesir lambang dosa, Mesir lambang perbudakan, diperbudak oleh iblis. Itulah dulunya kita. Tapi karena kasih karunia Tuhan, karena anugerah Tuhan, saudara yang kasih, kita diselamatkan, diberikan status menjadi anak-anak Allah, anak-anak pilihan Tuhan. Amin. Nah, jadi prinsip ini sama dengan prinsip kita umat Tuhan sekarang ini, saudaraku yang kasih. Ya, kita dipilih Tuhan dari yang tidak siapa-siapa pun kita. Bayangkan saudaraku yang kasih, bahkan orang Yahudi itu pilihan Tuhan. Dikatakan oleh Paulus, kita dicangkokkan ya sebagai umat pilihan Tuhan yang tadinya saudaraku tidak menjadi umat pilihan Tuhan. Sekarang kita diselamatkan menjadi umat pilihan Tuhan. Haleluya. Nah, jadi saudaraku yang kekasih, kita dipilih karena rencana Tuhan. 1 Petrus 1 ayat 2 tadi. Sesuai dengan rencana Allah. Kita dipilih Tuhan bersumber dari kasih dan kedaulatannya, keinginannya. Mana yang dia mau? Ini Pak Nekolan, ini lahir baru, ini Pak Suta, ini Pak Rema, dipilih. Berarti selama ini yang belum dipilih berarti mungkin terlalu bandel dia. Haleluya. Nah, jadi yang terlalu bandel itu tugas kita, nanti kita akan lihat. Tugas kita melanjutkan pelayanan Tuhan Yesus. Amin. Saudara yang kasih, kita dipilih berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya. Ada maksudnya. Kita dipilih Tuhan. Haleluya. Ada maksudnya, ada tujuannya. Allah telah memilih kita menjadi umat pilihan-Nya, dan pemilihan ini adalah inisiatif Tuhan sendiri. Bukan karena apa yang ada pada kita, bukan karena kehebatan kita, karena memang inisiatif Tuhan. Bukan kita yang memilih Dia, tapi Dialah yang memilih kita. Bersyukurlah selalu setiap hari. Bangun tidur, syukur Tuhan, aku Kau pilih menjadi anak. Adakah kita bersyukur? Adakah kita berkata demikian? Atau bangun tidur, baca kopi, dohor roti lapis. Nah, jadi saudara yang kasih, yang kedua, apakah maksudnya imamat yang rajani? Sebutan imamat rajani dahulu juga dikenakan pada umat Allah di dalam perjanjian lama dalam Keluaran 19 ayat 6. Tuhan berkata kepada bangsa Israel, kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Sebutan imamat yang rajani adalah penggabungan tentang imam dan raja. Wah, luar biasa. Amin. Orang Batak raja-raja semua ya. Gak ada yang karyawan ya, raja semua. Raja Nenggolan, Raja Simanjunta,
Raja Simamora. Wow, ini yang paling mantap, Raja Simamora. Raja Siagian. Kalau di Nias macam mana? Raja juga semua. Raja juga. Tapi saya heran, orang Batak bikin usahanya ada yang namanya Raja Napogus. Berarti walaupun raja, ada juga yang fokus. Nah, saudara yang kasih, Keluaran 19 ayat 6 itu mengatakannya, ya bahwasanya kita dijadikan Tuhan, yaitu imam dan raja. Wahyu 1 ayat 6, dan yang telah membuat kita menjadi satu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah. Bapaknya, bagi dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Bayangkanlah saudaraku, kerajaan imam. Luar biasa ini. Haleluya. Hargakanlah ini saudaraku. Kalau kita diberikan status seperti ini, saudara yang kasih, itu sangat mulia itu. Kalau kita disebut konglomerat aja sudah hebat, sudah tersanjung, sudah begitu istimewa. Ini imamat yang rajani, saudara yang kasih. Pada tradisi bangsa Israel, imam haruslah dari keturunan Lewi. Jabatan imam dan raja tidak pernah diletakkan pada orang-orang yang sama. Namun bagi kita orang-orang percaya, kedua jabatan ini, imam dan raja, diberikan sekaligus, yaitu imamat yang rajani. Haleluya. Saudaraku, luar biasa ini. Ya, status diberikan Tuhan kepada kita. Melalui penebusannya, saudaraku, gelar ini kita dapatkan. Oleh karena itu, saudaraku yang kasih, ya, kalau kita pandang salib Yesus ketika Paskah kemarin, kalau hati kita nggak bergeming sedikit pun tentang penebusannya dan tidak tahu maksud dan tujuannya, saudaraku, alangkah sedihnya. Jadi sekarang ini semakin jelas kepada kita, melalui penebusan Yesus itu, kita menerima kemuliaan yang datangnya daripada Tuhan Yesus kepada kita. Haleluya. Sebagai imam, orang Kristen mempunyai akses langsung kepada Allah. Selain bisa membawa orang lain kepada Allah dalam tradisi Yahudi, hanya imamlah yang bisa membawa korban persembahan kepada Allah untuk penebusan dosa mereka. Amin. Kalau orang dunia tak akan bisa membawa orang lahir baru. Gitulah kira-kira. Tapi kalau saudara dan saya yang sudah lahir baru, kita punya akses. Kita punya kuasa. Kita punya, saudara, pengurapan. Amin. Yang ketiga, bangsa yang kudus. Sebutan imamat rajani dan bangsa yang kudus di ayat ini sangat mirip dengan Keluaran 19 ayat 6. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Kekudusan di sini merujuk pada pemisahan dan pengkhususan, dipisahkan dari bangsa-bangsa lain, dikhususkan bagi Tuhan. Amin. Dikhususkan. Kita tidak lagi, saudaraku yang kekasih, menjadi orang yang akan binasa, tapi kita dikhususkan. Kita bukan lagi orang dunia yang kerjaannya, yang kebiasaannya adalah berdosa, lumpur dosa menjadi kehidupannya. Tapi sekarang kita sudah dikhususkan. Ada tempat yang istimewa, ada tempat yang bersih, ada tempat yang layak. Amin, saudaraku. Begitu istimewanya kita di hadapan Tuhan. Dipisahkannya kita. Begitu berharganya hidup kita ini. 1 Petrus 1 ayat 15. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Amin.
Hargakanlah. Kita adalah bangsa yang kudus. Menjadi berbeda bukan berarti menjadi aneh. Kita harus berbeda dengan dunia ini. Jangan sama. Bilang sama temannya, kita berbeda dengan dunia ini. Jangan sama. Kita istimewa, saudaraku. Haleluya. Beda. Mungkin nama kita boleh sama. Sama-sama Yohanes, sama-sama Markus. Ya. Tapi ada Markus masuk penjara. Ada Yohanes masuk penjara. Haleluya. Menjadi berbeda bukan berarti harus aneh. Macam mana ini? Ya. Kita menyendiri, mengisolir, ya, mengisolasi diri, menyendiri, tak mau berdoa. Lalu saudara berdoa dari pagi jam 6 sampai jam 4 sore. Putet, kerjakan dulu cuci piring ini, Putet. Pertanyaan tuh peumah. Itu sudah menjadi aneh. Menjadi berbeda bukan berarti menjadi aneh. Amin. Boleh bahasa roh, boleh. Tapi jangan menjadi aneh. Amin. Di angkot pun saudara kuat-kuat bahasa rohnya. Ya kan? Oh, padat ini kan. Pada 68. Tapi karena saudara sempit-sempit kali, ngamuk saudara. Bahasa roh saudara kuat-kuat di situ. Jadi minggir semua kanan kirinya. Bukan pula menjadi aneh seperti itu. Bayar ongkos pun. Sekarama sendiri. Ini Pak Sopir, balik. Irama sana. Bukan pula menjadi aneh. Haleluya. Nah, saudara yang kasih. Kemudian umat kepunyaan Allah. Sebutan ini pun berakar dari perjanjian lama. Umat Allah disebut sebagai umat yang telah kubentuk bagiku. Dengan kata lain, Allah melakukan sesuatu sehingga kita bisa menjadi miliknya. Amin, saudaraku. Bagaimana kita menjadi umat Allah? Titus 2 ayat 14 menjelaskan bahwa semua ini karena karya Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaan Allah sendiri yang rajin berbuat baik. Berarti umat kepunyaan Allah rajin berbuat baik. Bilang sama temannya lagi, umat kepunyaan Allah rajin berbuat baik. Haleluya. Gereja adalah tempat, ya, kawanan domba Allah yang rajin berbuat baik. Amin. Haleluya. Saudara, begitu berharga hidup kita ini. Kalau artis, tanda tangannya berharga ya. Kalau kita, tanda tangan kita dijual pun gak laku kan. Tapi kalau artis katanya, kita tahu. Tanda tangani dulu, ini bajuku ini. Itu tandanya kita pernah berjumpa dengan dia. Haleluya. Tanda tangani dulu bukuku ini, agendaku ini. Tanda tangani dulu Alkitabku ini. Saudara yang kasih, kalau pena, misalnya lah pena, inilah, ini paling 1.000 perak ini kan. Tapi kalau ini dipakai presiden, gak biar gado dah Pak. Haleluya.
malah kamu obat sakit. Kalau teh sosro di warung pinggir jalan harganya paling 3.000. Tapi kalau sudah di restoran, wah mau 30.000. Betul? Istimewa. Saudara yang kasih, hidup kita ini bukan di pinggir jalan lagi. Amin. Tapi di tempat-tempat yang istimewa, di tempat-tempat yang, oh saudaraku, yang luar biasa ditempatkan. Nah saudaraku, untuk apa itu semua? Keistimewaan itu, pilihan Tuhan itu, imamat yang rajani itu, bangsa yang kudus itu, apakah hanya sekedar status saja? Tidak. Ada maksud tujuannya, ada tugas kepada kita. Amin. Amin. Saudara yang kekasih, 1 Petrus 2:9b sampai dengan 10. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang beroleh belas kasihan. Untuk apa kita punya status imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri? Untuk apa? Untuk apa? Saya ancam dulu pakai parang. Untuk apa? Untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Perbuatan-perbuatan baik. Siapa yang telah memanggil kita Tuhan Yesus? Berarti kita dipanggil untuk memberitakan perbuatan-perbuatan keselamatan kepada jiwa-jiwa. Perbuatan-perbuatan yang ajaib. Injil itu adalah keselamatan, itu keajaiban yang nomor 1 yang harus diterima oleh jiwa-jiwa. Tugas siapa gitu? Tugas imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah, yaitu saudara dan saya. Saudaraku, sensitiflah dengan lingkungan. Amin. Kalau kita lihat, kita dengar, si Anu sakit. Bukan jemaat kita, bukan tetangga kita, mungkin agak jauhnya dari rumah kita. Tapi saudara dengar dia sakit. Macam mana? Tidak peduli. Saudaraku, memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar. Kesembuhan itu perbuatan besar. Beritakanlah kepadanya kesembuhan. Siapa yang menyembuhkan? Tuhan Yesus menyembuhkan. Tapi gak kenal Pak Pendeta. Saudara yang kasih. Jangan pertahankan itu. Mulailah kenalan. Amin. Gak peduli. Saudaraku, mau kenal, mau tidak kenal. Tapi kalau kita dengar dia sakit. Gak tahan ini, gak tahan. Imamat yang rajani ini gak tahan dengarnya. Bangsa yang kudus ini gak tahan mendengarnya. Umat kepunyaan Allah ini gak tahan mendengarnya. Haleluya. Segera datangi dia, bersaksi kepadanya. Amin. Yang pertama sekali apa? Perdamaikan. Amin. Setiap kita jumpa kepada orang, usahakan, sempatkan, cari cara mendoakan dia, memperdamaikan dia kepada Tuhan. Amin. Cari cara. Apalagi kita tahu saudaraku masalah persoalannya. Kalau begitu, sepanjang lebar kita bicara, ayolah, kudoakanlah kau. Ikutilah aku berdoa. Kan sudah mantap.
Amin. Bung Arianja sampai dimintanya doa perdamaian. Surat tuh coba Pak. Asal hafal-hafal. Ya nggak persis-persis sekali, boleh dilebihkan, boleh ditambahkan. Amin. Tapi begitulah kerinduannya. Maunya begitulah imaman yang rajani, bangsa yang kudus, semua kepunyaan Allah. Itulah tugas kita. Diberikan status kepada kita. Saudara yang kasih. Begitu istimewanya kita kepada Tuhan. Ya. Sehingga istimewa juga tugas kita memberikan kabar baik. Amin saudaraku. Kabar kesembuhan, kabar keselamatan. Itulah tugas kita. Jadi jangan tidak peduli. Sensitif. Curi-curi dengar. Di Korea karena curi dengar, saudaraku yang kasih. Oh mereka kalau dengar-dengar dia punya persoalan langsung dilayani. Dia dengar-dengar sakit langsung dilayani. Begitulah saudaraku kita, anak-anak Tuhan yang dipilih Tuhan. Jadi sensitif di sekeliling kita. Amin. Kalau kita lihat banyak pencurian di lingkungan kita, apa yang mau kita buat? Hah? Itu kan sensitif. Saudara imaman rajani. Amin. Usirkan segala roh pencuri. Doling, doa keliling. Kamu cari sekitarnya. Apalagi? Kekerasan. Sensitif. Doakan. Di mana itu yang sering kekerasan? Tawuran. Doakan. Dalam nama Yesus. Di sini tidak ada tawuran. Dalam nama Yesus. Di sini tidak ada pembunuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Saudara dengar. Oh ini kampung narkoba. Ini kampung narkoba. Doling, doakan, topang tangan. Wah di daerah ini Tuhan. Tapi jangan kayak pula orang aneh. Amin. Sambil naik kereta mungkin, sambil jalan mungkin. Doling ya. Usirkan. Oh di sini ada dukunnya. Usirkan. Segala bentuk perdukunan. Amin saudaraku. Itulah tugas kita. Sensitif dengan keadaan. Itulah gunanya kita diselamatkan Tuhan. Amin. Itulah tugas kita. Tidak ada yang lain. Saudara kaya itu bagus. Saudara hebat itu bagus. Saudara jadi artis itu bagus. Saudara punya jabatan itu bagus. Saudara punya apapun di dunia ini itu bagus. Tapi satu yang Tuhan minta dalam hidup kita. Jadi saksi Tuhan. Bawalah jiwa-jiwa kepada Tuhan. Sensitiflah dengan keadaan lingkungan. Amin saudaraku. Haleluya. Jangan biarkan apalagi dia masih muda. Saudara dengar dia masih muda sakit. Saudaraku yang kasih terbeban. Masih muda sudah bandel. Masih muda sudah terikat narkoba. Masih muda sudah terikat tawuran. Masih muda sudah gak sekolah lagi karena bandelnya. Oh saudaraku yang kekasih, tugas kita, tugas yang mulia itu. Amin. Tugas yang mulia, tugas yang mulia. Kita bersyukur juga dulu di zaman Belanda ya. Di zaman Belanda kan kita jadi buruh. Tapi kadang-kadang karena belum selama lahir baru, buruh pun kita dulu jahat juga. Jadi karena Belanda ini sering kehilangan rempah-rempahnya atau hasil apanya saudaraku, karetnya atau tehnya atau yang lainnya, saudaraku yang kasih. Dia datangkan pendeta, lalu dilayanilah kita. Maka selamatlah orang-orang pribumi. Jadi orang-orang yang baik. Jadi kita bersyukur juga. Zaman Belanda dulu ada pemberitaan Injil. Yang jahat, yang rusak
Sekarang ini mari kita lanjutkan penginjilan ini. Mari kita lanjutkan saudaraku yang kasih perintah agung itu. Haleluya. Kita yang diberikan mandat untuk mengerjakan, melakukan. Haleluya.